Bayangkan saudara dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Saudara menjadi pelayan Tuhan, jadi juru bicaranya Tuhan. Tapi bukan ucapan terima kasih yang Anda dapatkan, bukan juga amplop yang berisi persembahan. Saudara malah dibenci, saudara dipukul, dan saudara dipasung justru oleh imam, kepala rumah ibadah, yang seharusnya menjadi teladan ketaatan terhadap firman Tuhan. Sayangnya kisah ini bukan kisah fiktif, saudara. Kisah ini nyata terjadi di Alkitab. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Mari kita belajar bersama-sama. Saya bacakan Yeremia 19 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Satu hal yang tidak pernah kuperintah atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Kisah ini dimulai ketika Yehuda meninggalkan Allah yang hidup. Mereka menyembah Baal dan bukan itu saja. Mereka juga menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Anak-anak mereka persembahkan sebagai korban bakaran. Dan kemudian Tuhan mengutus seorang muda yang berasal dari Anatot. Namanya Yeremia. Dia ditugaskan untuk memberitakan kehancuran Yehuda bila mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-15 menuliskan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Ketika Yeremia berkhotbah tentang hukuman yang akan menimpa Yehuda, ia dipukul, ia dipasung di pintu gerbang bait Allah sampai keesokan harinya oleh seorang imam yang bernama Pasyur. Yeremia 20 ayat yang pertama sampai kedua menuliskan Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Pasyur ini mewakili institusi keagamaan yang sangat mapan pada saat itu. Kehidupannya dikelilingi oleh simbol-simbol keagamaan. Pakaiannya saja khusus, perannya sangat besar di dalam tata ibadah, dan dia mendapatkan kehormatan karena statusnya sebagai imam. Lagian mungkin dia berpikir siapa Yeremia itu? Apa yang ia tahu tentang kehidupan keagamaan? Berani-beraninya ia menyampaikan pesan tentang penghukuman Yehuda dan Yerusalem. Lalu Pasyur ini bereaksi sangat keras. Di sisi lain, Pasyur ini sebetulnya sebagai gambaran orang-orang Kristen zaman now, orang-orang Kristen seperti saya dan saudara, yang sangat menyukai tema-tema khotbah tertentu, tema khotbah yang populer tentang penghiburan, tentang kekuatan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang bagaimana hidup sukses dan bagaimana hidup di dalam kelimpahan. Itu tidak salah, saudara. Tema-tema itu ada di dalam firman Tuhan, tapi masih banyak tema yang lain. Seperti tanggung jawab sebagai orang percaya, rela memikul salib, rela menderita bagi Kristus, tema-tema tentang pertobatan, penghukuman Allah, murka Allah atas dosa-dosa manusia. Nah, ketidaksukaan terhadap beberapa bagian firman Tuhan ini cenderung membuat kita untuk menghindarinya.
untuk melewatkan, tidak mau mendengar. Dan bahkan ada beberapa yang merasa tersinggung dan marah seperti Pasyur ini. Pasung ini punya tujuan yang lebih besar, yaitu ingin membungkam Yeremia. Tapi apakah pasung ini mampu untuk membungkam dan menghentikan firman Tuhan bekerja? Tentu saja tidak. Yeremia bisa ditundukkan. Tapi firman-Nya itu punya kekuatan yang luar biasa. Otoritas firman tidak bisa dibendung, tidak bisa dibungkam, tidak bisa dihentikan oleh manusia dan kedudukannya. Karena otoritasnya berasal dari Allah. Kita baca ayat yang selanjutnya. Yeremia 20 ayat yang keempat sampai yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan Raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Akhirnya Pasyur menerima murka Allah. Dia dan seluruh keluarganya, seisi rumahnya dan sahabat-sahabatnya mati oleh karena pedang di depan matanya. Bukan itu saja, bahkan seluruh Yehuda akhirnya dikalahkan, kekayaannya dijarah dan dibuang ke Babel sebagai tawanan sampai mati di sana. Perhatikan saudara, dosa seorang pemimpin bisa berdampak kepada seluruh anggota komunitas yang dipimpinnya. Kalau saja Pasyur sebagai pemimpin mau menerima kebenaran firman Tuhan dan dia mengajak seluruh Yehuda untuk bertobat, endingnya tentu akan berbeda. Dari kisah yang kita baca tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mengeraskan hati hanya akan membawa kesengsaraan, kehancuran, dan bahkan kebinasaan. Saya berdoa kiranya kita punya kelembutan hati, bukan hanya mencari pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan keinginan kita atau yang enak didengar telinga kita, tapi juga mau mendengar pengajaran-pengajaran yang keras, yang berat, yang dalam. Saya berdoa kiranya juga kita punya kerendahan hati, tidak memandang rendah siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa melihat pribadi Tuhan sendiri ada di dalam firman yang disampaikan. Dengan demikian, firman itu akan memberkati kita dan akan memperbaharui hidup kita. Haleluya. Poin yang kedua, sebagai pelayan Tuhan, tetaplah setia untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita menghadapi tekanan, mungkin juga kita jadi tidak populer. Satu pesan saya, tetaplah setia. Sebagai ayat penutup saya bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.